Belajar bahasa Quran, bagian ke-8. Kata kerja muannats, ma, partikel negatif, dan kata ganti kepemilikan. Kita review pelajaran sebelumnya. Huwa adalah kata ganti diri atau personal pronoun. Dalam istilah bahasa Arab disebut ad-damir. Kata ganti diri untuk jenis laki-laki, dia atau ya. Kalau dalam bahasa Inggris, he. Kata ganti diri untuk umum yang bukan laki-laki ataupun perempuan disebut muzakkar majazi. Lam ini termasuk huruf atau kata depan. Lam merupakan kata penyangkalan atau partikel negatif. Dalam bahasa Arab disebut huruf nafi. Dalam bahasa Indonesia, kata lam ini sama dengan tidak. Lahu terdiri atas dua kata, la dan hu. La adalah salah satu kata depan atau preposition yang bermakna bagi atau untuk. Hu adalah kata ganti objek laki-laki yang dalam bahasa Indonesia digunakan kata nya. Kita bahu, bukunya. Contoh. Kalimat fasib atau kata fasib. Kita menemukan bentuk kata fasib dalam surah yang kita bahas ini, yaitu yulad, dan bentuk aktifnya yalid. Ini kata kerja bentuk sekarang atau mudhari, atau dalam bahasa Inggris disebut present. Salah satu cara membentuk kata fasib adalah baris dhamma di awal kata dan fathah sebelum akhir, seperti yulada. Contoh lain, yaktubu menjadi yuktab, menulis dan ditulis. Yaftahu membuka menjadi yuftahu, dibuka. Kita memasuki inti bahasan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wattab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran zatal lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Makna perlafaziyah. Tabbat binasalah. Yada kedua tangan, abi Abu Lahab, Tab dan binasalah. Ma tidak, agna cukup atau berbeda, anhu baginya, malahu hartanya, wa dan ma apa, kasab apa yang dia usahakan. Sayaslah ia akan masuk nara api, zatah yang atau mempunyai lahaba, mempunyai gejolak, api yang bergejolak. Dan istrinya hammaratah, pembawa al-hatab, kayu bakar, fi jidiha di lehernya, hablun min masad, tali dari sabut. Tabbat celakalah, ini untuk jenis perempuan. Tabbah celaka untuk kata laki-laki, berasal dari kata tababah, digunakan 4 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan bermakna tabbah binasa, tababah kehancuran, kemudian sebagai kata ganda tatbib hancur, menjadi hancur.
Agna, akar kata qa, nun, ya. Terdapat 73 kali di Quran dalam 5 bentuk turunan. Antara lain bermakna agna, berfaedah atau menguntungkan. Aganat, berfaedah atau mengayakan. Kata kerja ke-10, istagna, mencukupi diri. Kemudian kata nominal khoni, kecukupan, dan partisip aktif mughnon, yang mencukupkan. Kata malahu, akar katanya min, waw, dan lam. Terdapat 86 kali di Quran, berfungsi hanya sebagai kata benda. Mal, yang bermakna kekayaan atau properti. Kasabah adalah kata kerja pihak ketiga waktu lampau. Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja pihak ketiga waktu lampau itu merupakan kata dasar. Qaf, sin, bah. Digunakan 67 kali dalam Al-Quran dalam 2 bentuk turunan bermakna antara lain kasabah, berusaha. Kata kerja ke-8, iktasabah, bermakna berusaha atau memperoleh dari pencarian, memperoleh dari usahanya. Sayasla, sin di awal kata itu bermakna akan, jadi akan masuk. Kata dasar swa, lam, ya digunakan 25 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan bermakna antara lain kata kerja pertama yasla, membakar. Kata kerja kedua salluh, membakar. Kata kerja keempat uslih, melemparkan atau menggiring. Kata kerja ke-8 tastallu, kau bakar dirimu. Sedangkan kata benda silli, bermakna yang terbakar. Kemudian partisip aktif sal, membakar. Partisip aktif salu, memasuki atau pembakaran. Sedangkan kata benda tasliyat, yang terbakar. Kata naran berasal dari akar kata nun, waw, dan ra. Terdapat 194 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan bermakna antara lain sebagai kata benda nar, api, juga sebagai kata benda nur, bermakna cahaya. Sedangkan partisip aktif munir bermakna yang menerangi. Jatah, ini untuk jenis perempuan. Kalau laki-laki hanya ja saja. Kata benda akusatif untuk jenis perempuan yang sewaktu-waktu diartikan ini, dari, memiliki, atau dalam keadaan. Untuk jenis laki-laki muzakkar tanpa huruf ta, za. Lahabin, akar katanya lam, haba, digunakan 3 kali di Quran sebagai kata benda lahab, yang bermakna api atau nyala api. Lahab sendiri menjadi julukan nama Abu Lahab, paman Nabi. Jadi bukan nama sebenarnya daripada Abu Lahab. Sebagai julukan karena wajahnya merah dan berbicara atau bertindak berapi-api. Amratuhu, yang dalam ayat ini dimaknai istrinya. Akar kata mim, raha, hamzah digunakan 38 kali di Quran dalam 6 bentuk turunan. Kata benda imrah, seorang laki-laki jahat. Sedangkan kata benda imra'at artinya perempuan atau istri. Bentuk selanjutnya kata benda imru'on, seorang laki-laki. Imrih, orang. Dan juga berfungsi sebagai kata sifat mari, redah. Kata benda mar berarti seorang laki-laki. Hammalata, akar kata hamim lam,
digunakan 64 kali di Quran dalam 10 bentuk turunan. Sebagai kata kerja pertama, hamalah, berarti membawa. Kata kerja kedua, hummilah, menempatkan atau mempercayakan. Kata kerja ke-8, tamalah, membawa atau menanggung beban. Kata benda, ahmal, sama dengan hamil. Bentuk selanjutnya, kata benda hamal, sama dengan beban atau wanita hamil. Kata benda himmel, beban atau muatan. Kemudian kata benda hamulat, juga berarti beban. Hamilat, mereka yang membawa. Partisip aktif hamilin, yang membawa. Partisip aktif hammalat, pembawa atau pengangkut. Jidiha, akar kata jim, ya, dal, digunakan hanya satu kali di Quran sebagai kata benda, jid, yang bermakna leher. Hablun, akar kata ha, ba, lam, dipakai 7 kali di Quran hanya sebagai kata benda. Habl, artinya tali. Masad, ini berasal dari akar kata mim sindal. Terdapat hanya satu kali di Quran sebagai kata benda, sebagaimana dalam ayat yang kita bahas ini. Masad artinya sabut palam. Selanjutnya, kaidah bahasa yang terdapat dalam ayat-ayat yang kita bahas ini. Tambahan huruf ta pada akhir kata kerja menunjukkan pelaku jenis perempuan atau muannats. Untuk anggota badan yang berpasangan juga memakai kata kerja muannats. Contohnya, tabbat yada, kedua tangan. Ya, celakalah kedua tangan. Contoh-contoh, tabbat yada, kedua tangannya celaka, atau celakalah kedua tangannya. Ainun jamilah, pasangan mata yang indah. Kemudian anzalak kadimihu, kakinya tergelincir. Demikian juga jika pelakunya perempuan, maka kata kerja ditambahkan tah. Contoh, amratu hammalatah, istrinya membawa. Kemudian katabat Maryam, Maryam menulis. Kemudian saratu walidatuhu, ibunya berjalan. Ma adalah partikel negatif yang merupakan kata penyangkalan, seperti ma agna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kata ganti kepemilikan, kepunyaannya, atau dalam bahasa Indonesia disamakan dengan nyah. Untuk laki-laki, hu, seperti kitabahu, kitabnya. Contoh, amratuhu, wamratuhu, dan istrinya. Umar ledahu qalamun, haza kalamahu. Umar memiliki pulpen, itu pulpennya. Untuk perempuan digunakan kata ha. Contohnya, tijidiha, di lehernya. Li Aisyah kitabin, wa haza kitabiha. Aisyah mempunyai buku, ini bukunya. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bagian ini, dan kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Syukran, terima kasih.